Shalom Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya berkat sukacita senantiasa ada pada kita. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas setiap cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya berilah telinga kami untuk mendengar, serta anugerahkanlah kerendahan hati pada diri kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian kesaksian Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-6. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali perenungan hari ini, izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu yang saya yakin sangat familiar di telinga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lagunya kira-kira begini. Kudus, sunyi senyap, terlelah, hanya dua berjaga Ayahuda mesra dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya, apakah yang terbesit dalam ingatan kita ketika kita mendengar atau barangkali kita menyanyikan lagu ini? Ya, suasana Natal. Tetapi Bapak Ibu, saya pribadi ketika mendengarkan atau menyanyikan lagu ini, apalagi saya ada di perantauan, saya begitu merindukan suasana kampung halaman dan Natal bersama keluarga. Oh iya, tak lupa dengan suasana diskonan. Nah,
Di balik lagu ini yang begitu populer Bapak Ibu menjelang hari raya Natal tiba, lagu ini identik dengan peringatan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Namun di balik kepopulerannya, lagu ini memiliki sejarah yang panjang. Salah satu yang fenomenal dari lagu ini adalah pada tahun 1914, di mana saat itu terjadi perang antara kubu Jerman dan kubu Inggris. Saat itu, di malam itu, mereka bersama-sama meletakkan senjata dan menyanyikan lagu Malam Kudus. Saya membayangkan suasana saat itu, Bapak Ibu, bahwa senandung lagu ini, lagu Malam Kudus ini menggambarkan suatu pengharapan di tengah kesulitan dan ketidakberdayaan. Ada semacam spirit khusus yang membuat lagu ini terasa begitu damai ketika dinyanyikan dan didengarkan. Lagu yang menyapa dan menyentuh hati setiap umat akan pengharapan lahirnya Sang Juru Selamat. Kalau boleh jujur, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lagu ini sebenarnya menggambarkan keadaan kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, bahkan tak luput dari dosa, sehingga kita begitu mengharapkan kelahiran Sang Penebus yang menyelamatkan kita. Kehadiran Sang Juru Selamat dan Penebus inilah yang juga menjadi pengharapan bangsa Israel, juga orang-orang Majus dari timur yang terdapat dalam bacaan kita saat ini. Mari Bapak Ibu kita kembali memperhatikan bacaan kita saat ini. Dalam bacaan kita saat ini diceritakan tentang perjalanan orang Majus dari timur yang mengembara untuk melihat dan menyaksikan secara langsung kelahiran Yesus, Raja orang Yahudi. Dalam ayat yang kedua diceritakan bahwa orang Majus ini mengetahui kelahiran Yesus berdasarkan peramalan mereka melalui bintang yang kemudian menuntun mereka ke tanah Yudea, tepatnya di Bethlehem. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Raja Herodes melalui imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Mereka menjawab bahwa benarlah Sang Mesias akan lahir di Bethlehem, karena hal tersebut sesuai dengan apa yang tertulis atau apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Sebagai gambaran, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bethlehem merupakan sebuah kota kecil di antara tanah Yehuda. Sebelum kelahiran Yesus, kota Bethlehem ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah saat itu. Bahkan Bethlehem sendiri dapat diartikan secara harafiah sebagai rumah roti, yang menandakan bahwa roda perekonomian di tempat itu dijalankan oleh para pedagang. Salah satunya yaitu dengan berdagang roti. Maka bisa disimpulkan bahwa penduduk Bethlehem ini sebenarnya dalam status sosialnya hanya antara orang-orang kelas menengah ke bawah. Selain itu, Bapak Ibu, secara rohani Bethlehem juga tidak terlalu menyolok, sebab pusat keagamaan dan peribadatan orang Yahudi itu berada di Bait Suci Yerusalem yang letaknya berbeda dengan Bethlehem. Hal ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan besar yang menjadi pergumulan kita bersama. Bahwasannya mengapa Yesus, Raja orang Yahudi, lahir di tempat yang tidak dikenal, bahkan dipandang sebelah mata di kalangan orang Yahudi sendiri? Mengapa justru seorang raja tidak dilahirkan di lingkungan bangsawan atau setidaknya di lingkungan orang-orang yang mewah? Mari kita mencermati bersama pada ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan dombaku
menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa kehadiran Yesus sebagai juru selamat tidak terbatas oleh orang-orang tertentu atau bangsa tertentu. Tetapi kehadiran Yesus ini ditunjukkan bagi setiap orang. Bahkan dia dikatakan akan mengembalakan domba-domba dari orang Israel. Bethlehem ini menjadi saksi bagaimana Yesus memperhatikan umatnya dan domba-dombanya tanpa melihat status yang melekat dalam diri mereka. Apakah kemudian mereka kaya atau miskin? Apakah mereka berdosa atau suci? Bagi saya ini merupakan suatu pergumulan yang menarik, Bapak Ibu. Karena seorang raja mau melayani, menyapa umatnya dari kalangan-kalangan orang bawah. Kemudian yang menjadi pergumulan kita adalah, apakah kita siap menjadi tempat perpanjangan karya Tuhan layaknya Bethlehem? Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian meninggalkan sejenak bayangan kita tentang Bethlehem sebagai sebuah kota. Mari kita membayangkan bahwa Bethlehem adalah sebuah cerminan kehidupan seorang manusia. Mari kita membayangkan bahwa Bethlehem adalah seorang manusia yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bethlehem adalah manusia yang lemah dan tak berdaya. Bahkan di kalangan sosial ia dianggap rendah dan tersisihkan. Bukankah itu gambaran manusia saat ini, di mana kemudian banyak orang merasa hidupnya sia-sia, banyak orang kemudian kehilangan pengharapan. Barangkali karena desakan ekonomi yang mengubah hidupnya, atau karena tuntutan tertentu sehingga ia merasa tertekan dan akhirnya putus asa. Bukankah ini gambaran Bethlehem sebelum kelahiran Yesus? Sebelum kelahiran Sang Juru Selamat? Mari Bapak Ibu kita merenungkan bersama. Barangkali tanpa sadar kita juga telah kehilangan pengharapan. Bahkan diambang keputusasaan. Renungan kita hari ini kiranya menjadi perayaan sekaligus pernyataan iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Bahwasannya kota Bethlehem yang kecil pun Tuhan pakai, Tuhan perkenankan sebagai perpanjangan tangannya. Kelahiran Kristus di tempat yang sederhana ini sebenarnya ingin menyatakan kepada kita bahwa ia Sang Juru Selamat yang menyapa dan memperhatikan umatnya. Sekalipun kita kecil dan lemah, kita ini umat kepunyaannya. Kita ini miliknya. Bahkan sebagai umat kepunyaannya, kita diberi mandat untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk meneruskan kabar sukacita dan meneruskan pengharapan bagi mereka yang bersusah hati dan mengalami penderitaan. Lalu bagaimana kita mewujudkan hal tersebut? Bagaimana respon kita sebagai umat kepunyaan Allah? Jemaat yang terkasih, karya Yesus kepada dunia semestinya menjadi panggilan kita kepada setiap orang yang percaya dan telah menerima pengharapan baru. Oleh karena itu keprihatinan terhadap dunia juga menjadi tanggung jawab kita untuk menghadirkan damai dan sejahtera. Hari ini kita melihat banyak keprihatinan terhadap alam sekitar kita. Disadari maupun tidak, Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat begitu banyak kerusakan alam yang terjadi. Dan itu karena kelalaian kita dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita. Seperti halnya kita bisa melihat di berbagai sosial media, adanya berita tentang kerusakan alam, perusakan hutan adat, pencemaran air, bahkan sampai polusi udara yang kita hirup. Bagaimana relasi kita terhadap alam ini? Bukankah alam ini diciptakan Tuhan sebagai rekan, sebagai sahabat?
bahkan sebagai tempat kita bernaung, tempat kita hidup bersama sebagai sesama ciptaan Tuhan. Lalu bagaimana respon kita menghadirkan nuansa damai sejahtera terhadap alam kita ini? Selain itu Bapak Ibu yang tidak kalah penting, kita juga diberi tanggung jawab untuk hidup guyub rukun serta saling merangkul terhadap sesama kita. Bukankah sebagai umat kepunyaan Allah, kita pun seharusnya meladani sikap Allah yang tercermin dalam karakter Kristus yang diajarkan kepada kita. Seperti halnya sikap hidup kita yang mencerminkan cinta kasih Kristus, berkeadilan, memperhatikan yang lemah dan tak berdaya, dan masih banyak lagi yang Yesus ajarkan kepada kita. Setidaknya kita dapat mewujudkan apa yang Yesus ajarkan pertama-tama dalam keluarga kita, yaitu menjadi keluarga yang rukun dan saling mengasihi serta takut akan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kiranya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang memampukan kita menjadi pribadi yang terus menghadirkan damai sejahtera di tengah keprihatinan dunia. Seperti halnya Bethlehem, seperti halnya lagu Malam Kudus, memiliki peranan yang cukup besar sebagai karya Allah. Sekalipun mereka kecil, tapi memiliki dampak yang besar. Demikian juga kita